Ya, kita akan mengenang lebih dekat lagi. Tidak cukup rupanya kita membahas nilai-nilai hidup Kiai Haji Hashim Muzadi di beberapa program sebelumnya. Kita akan mencoba menggali lagi. Karena kita relakan kepergian almarhum, tapi tetap kita pegang erat. Kita jaga betul nilai-nilai yang pernah diajarkannya, baik semasa hidupnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti yang sudah saya kenalkan, saya bersama Profesor Ais Hikam. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Kita akan berbagi sedikit ya. Saya minta berbagi sedikit Prof. Hikam tentang kehidupan dari Kiai Haji Hashim Muzadi ini, Kiai Hashim kalau begitu saya memanggilnya. Apa sih yang paling melekat di benak Pak Hikam ketika mendengar nama Kiai Hashim Muzadi ini? Selama inilah kita tidak bicara ketika kepergiannya sekarang. Selama ini saja. Begini Mas Indra, saya ini termasuk orang yang mungkin menganggap diri saya ini dekat dengan Al-Maghfur lah atau almarhum kalau kita menyebut biasanya. Saya mengenal beliau ketika saya masih ada di LIPI dan ketika itu bersama-sama Gus Dur. Jadi yang memperkenalkan beliau kepada saya juga Gus Dur. Nah, dari mulai kenal sampai beliau wafat itu yang paling selalu berada dalam hati saya dan pikiran saya kalau menyebut nama beliau itu adalah humor. Humor, ya. Justru. Jadi beliau ini adalah seperti tipikal tokoh-tokoh besar NU yang alim, yang sangat bermasyarakat, yang bisa juga berbicara sangat serius, tetapi tidak pernah meninggalkan khas NU yaitu humor. Humor. Bahkan Gus Hashim saya memanggilnya selalu Gus, seperti Gus Dur saya selalu memanggilnya Gus. Ya. Bahkan selama yang saya tahu itu Gus Dur pun ya seringkali meminta guyonan baru dari Gus Hashim. Oleh karena itu Gus Dur dan Gus Hashim bertukar humor. Ya, itu dua orang yang sangat dekat antara lain karena dua-duanya ini sering exchange humor ya. Dan humornya Gus Hashim ini ya kadang-kadang juga sangat mendalam. Misalnya begini, ya ini salah satu contoh aja Mas ya, mungkin gampang. Ini sebenarnya yang saya tanyakan contohnya gimana sih humornya? Gampang tapi semua orang akan bisa merasakan bahwa itu dalam. Misalnya begini. Kalau ada diskusi atau perdebatan antara orang-orang NU ya tokohnya maupun aktivisnya, terus ditanyakan kepada Gus Hashim gimana Gus itu orang-orang NU Ansor dan lain sebagainya kok pada berdebat dan lain sebagainya itu, kata Gus Hashim yang saya ingat, ya kalau orang NU itu sudah biasa berdebat karena mereka adalah orang-orang yang biasa berbeda pendapat. Yang belum terbiasa orang-orang itu kalau berbeda pendapatan. Jadi kata-kata berbeda pendapat dan beda pendapatan itu kan memang berbeda sama sekali meaningnya ya. Jauh sekali ya. Kemudian misalnya aja kalau ada yang nanya NU itu kok macam-macam ya orangnya. Ada yang seperti Gus Dur, ada orang yang ya seperti Gus Hashim, ada seperti Hikam yang lain sebagainya. Nah, istilahnya Gus Hashim itu ya memang NU itu begitu. Ada semuanya mulai dari Kori sampai Kora ada semua di dalam sana. Bahkan itu begitu. Itu masyarakat ini tidak tersinggung ya? Sama sekali karena mereka semua sudah memahami bagaimana yang disebut sebagai humor. Dan memang spektrumnya NU kan memang luas. Apalagi sekarang ini semakin ada perubahan-perubahan masyarakat yang semakin cepat, information technology yang dengan begitu cepat, makanya kadang-kadang kita kalau lihat medsos itu macam-macam, ada NU garis lucu, ada NU garis lurus, dan macam-macam itu menunjukkan spektrum. Nah, maksud pesan dari Al-Maghfurlah Gus Hashim ini adalah supaya orang itu tidak kaget kalau melihat NU seperti macam-macam seperti ini, karena memang spektrumnya NU itu begitu. Jadi NU itu tidak seperti Gus Dur semua atau seperti Gus Hashim semua, tapi kadang-kadang juga ada yang agak sedikit ke kanan, ada yang katanya seperti Mas Ulil itu disebut sebagai liberal dan ya itu memang dalam spektrum. Nah itulah
sosok Gus Hasim. Jadi dari humor beliau ya itu banyak sekali sebetulnya yang kita bisa gali, sama dengan Gus Dur juga begitu, bikin guyon-guyon gitu aja kok repot. Nah, seperti itu meaningnya, maksudnya itu sangat besar. Yang kedua yang selalu ingat dari Gus Hasim, bagi saya itu dia adalah tipikal seorang leader tapi juga seorang organizer. Ini susah sekali kombinasi keduanya ini jarang ditemui. Apalagi di dalam komunitas NU. Komunitas NU itu kan masih more or less ya sampai pada mungkin sekarang sudah tidak lagi, tapi sebelumnya kan termasuk masyarakat yang paguyuban. Jadi leaders itu penting sekali. Ya. Tapi kadang-kadang menafikan atau agak sedikit mengesampingkan yang organisasi. Tapi Gus Hasim itu adalah organizer yang jempolan, sehingga NU di bawah beliau ketika beliau menjabat sebagai ketua PBNU, bukan sebelumnya PWNU Jawa Timur ya. Itu bisa menunjukkan bahwa NU betul-betul satu kekuatan, bukan saja kekuatan ormas agama, tetapi juga di contoh realnya apa ketika di PWNU Jawa Timur saat itu menunjukkan dia punya kemampuan organizer dan juga leaders dalam waktu yang bersamaan. Yang saya tahu pada waktu itu, karena pada waktu itu kan saya juga baru mengenal beliau, bagaimana beliau bisa menciptakan satu gerakan sosial dari NU sehingga kemudian bisa merangkul banyak pihak. Saya yakin kenapa sekarang kelompok-kelompok lintas agama itu bisa begitu dekat dengan Gus Hasim, Al-Maghfurlah, Gus Dur dan lain-lain, antara lain karena PWNU Jawa Timur termasuk yang mempelopori. Dan juga pada waktu itu kan gagasan Gus Dur itu kan baru, ya. Dan siapa yang akan melaksanakan itu kalau tidak ada satu dukungan? Itu adalah Gus Hasim dan PWNU Jawa Timur. Bahkan menurut saya gagasan NU sebagai kekuatan civil society atau masyarakat sipil itu sangat ditopang karena kesuksesan Gus Hasim juga di dalam menggerakkan. Jadi tidak hanya eksklusif mengurusi tentang warga Nahdliyin, tetapi juga menjadi sebuah gerakan tentang merangkul berbagai elemen masyarakat. Pada waktu itulah maka kemudian Gus Dur seolah-olah itu bisa membuktikan juga bahwa apa yang dicita-citakan beliau itu memang bisa dilaksanakan di lapangan karena ada backup. Dan Gus Hasim itu adalah seorang Gus Durian yang sangat setia, ya. Karena pada prinsipnya kedua beliau Al-Maghfurlah itu memang mempunyai prinsip yang sama, bahwa kemudian ada taktis atau masalah strategi politik yang membedakan antara keduanya, memang bisa itu yang ingin saya perdalam. Apa sih sebenarnya kalau kita lihat kan banyak persamaannya nih dengan Al-Maghfurlah, Gus Dur gitu ya. Menegakkan dan merawat keberagaman, kebinekaan, kemudian kebangsaan, bicara soal kebangsaan, anti kekerasan. Tapi apa sih perbedaan antara dan juga mungkin persamaan antara Gus Dur dengan Gus Hasim ini? Ya, perbedaannya begini, Mas. Menurut saya nih, lagi-lagi saya mungkin subjektif. Dua orang ini pertama lahir dari keluarga yang berbeda dari segi kekeluargaannya. Gus Dur adalah terkenal sebagai orang yang lahir dari keluarga yang disebut darah biru, pendiri NU ya. Pendiri NU, keluarga kiai-kiai besar, ulama-ulama besar. Sementara Al-Maghfurlah Gus Hasim itu betul-betul dari orang biasa. Ya, Al-Maghfurlah itu ayahnya adalah pedagang atau saudagar tembakau, ya, yang cukup berada sehingga putra-putranya bisa mondok, sekolah dan lain. Kakak beliau, Al-Maghfurlah, adalah Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhyiddin Muzadi yang sudah almarhum pasca Muktamar 33. Dan beliau itu juga santri di Tebuireng juga. Nah, background yang berbeda inilah bagi saya yang juga mempengaruhi bahwa Gus Hasim Al-Maghfurlah ini bekerja kemudian terlibat di dalam Jamiah NU itu memang dari bawah betul. Ya, beliau tidak mempunyai satu entitlement. Ya, dan itulah yang menurut saya membuat sosok Gus Hasim Muzadi ini bisa menjadi semacam mercusuar atau bahkan menjadi teladan bahwa di dalam NU itu memang orang bisa muncul dari betul-betul paling bawah bisa menjadi top leader. Ya. Yang ketiga perbedaannya adalah juga bahwa
tadi itu bahwa Gus Hasim itu sebagai aktivis mulai muda, mulai IPNU, kemudian Ansor, menjadi ketua ranting NU, ya, sampai akhirnya menjadi ketua PBNU 2 kali masa khidmat, itu karena aktivisme dan juga karena kemampuan organizingnya, sehingga beliau bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu bedanya dengan Gus Dur adalah Gus Dur itu pemikir besar, yang menciptakan imajinasi yang luar biasa. Sementara Gus Hasim itu selain juga mempunyai pemikiran yang bagus sekali, tapi lebih kepada doing the job. Doers ya dia. Doers. Dan oleh karena itu Gus Dur memang sangat memerlukan. Jadi saya kadang-kadang memimpikan ya duet Gus Dur dan Gus Hasim ketika masa-masa Jawa Timur itu. Karena begitu klop dan begitu saling mengisi. Tapi kan memang namanya dinamika masyarakat nggak bisa begitu terus. Pada akhirnya kan Gus Hasim juga muncul sebagai tokoh yang mandiri dan besar dan juga mendunia. Tetapi tadi itu kualitas-kualitas itu akhirnya kan juga menunjukkan bahwa NU itu bisa mempunyai tokoh-tokoh besar yang berbeda-beda dalam soal strategi dan taktik karena background yang berbeda. Duet ini kira-kira sekarang masih ada atau potensi masih ada? Yang saya belum ini pelajaran buat tentu kita semua ya. Jadi the demise of the two powerhouses ini ya antara Almarhumlah Gus Dur dan Almarhumlah Gus Hasim memang akan meninggalkan sesuatu kerja yang besar sekali. Karena tidak mudah untuk menciptakan tokoh sebesar dua orang ini. Nah, yang sekarang saat ini saya belum melihat adalah stature seperti Gus Hasim, ya, apalagi seperti Gus Dur, bahwa bukan saja mempunyai kapasitas nasional, tetapi juga internasional. Internasional ini, ya. Nah, oleh karena itu garapan yang terbesar adalah seperti itu. Gus Dur bisa membuat NU menjadi internasional karena paradigma pemikiran beliau dan networking beliau serta kiprah beliau di non-governmental organization internationally. Gus Hasim bisa begitu karena beliau telaten di dalam mengorganize NU sehingga menjadi organisasi yang betul-betul solid dan kemudian menjalankan pemikiran besar yang sebelumnya belum terlaksana atau masih belum begitu besar menjadi terlaksana. Beliau membuat organisasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini menurut saya memang masih harus bekerja lebih keras lagi karena dua-duanya ini adalah meninggalkan legacy pemikiran. Nah, yang sekarang ini mungkin karena realitas masyarakat yang dinamis seperti ini, yang politisasinya besar, akhirnya pemimpin-pemimpin di elit NU itu lebih cenderung kepada politik. Ya, sementara NU itu memang kan bukan organisasi politik. Dulu pernah organisasi politik, tapi sekarang NU itu adalah jamiah atau organisasi keagamaan yang di dalamnya macam-macam. Tapi apakah itu kemudian bisa berarti bahwa ketika sempat kita ingat ya pro kontra satu ketika ulama atau kiai tidak lagi berpolitik praktis sebenarnya. Nah, saat itu kita ingat juga ketika Kiai Hasim juga sempat maju sebagai cawapres begitu ya setelah saat itu Gus Dur. 2004. Nah, bagaimana Anda memahami pandangan Kiai Hasim saat itu? Kalau menurut saya itu harus diletakkan di dalam konteksnya ya. Jadi ketika NU kemudian menyikapi persoalan politik dan dinamika politik pada masa Orba, kemudian mengatakan bahwa NU harus betul-betul menarik diri dalam politik, itu dalam pengertian bahwa harus melakukan satu tinjauan ulang karena NU itu politicized pada waktu itu di P3 dan lain sebagainya, sehingga malah tidak menguntungkan atau tidak memberikan semacam proteksi dan keunggulan bagi jamiah. Nah, tetapi ketika reformasi sudah muncul, maka tentu harus ada cara-cara sehingga ada kemungkinan aspirasi politik dan kapasitas politik NU bisa disalurkan. Faktanya kan kemudian even Gus Dur pun pada akhirnya mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara Gus Hasim juga kemudian ikut di dalam kiprah politik seperti itu. Nah, jadi melihat
sikap NU terhadap politik tentu tidak bisa dilepaskan dari the whole political dynamic tidak dari bisa Indonesia. parsial saja ya. Nah, sekarang dalam dunia yang semakin globalized, Indonesia yang semakin terdiferensiasi ini, saya kira juga Nahdlatul Ulama dan warga Nahdliyin juga harus bisa menempatkan ini sehingga NU memang istilahnya tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana, gitu ya. mempengaruhi dan kemudian bisa ikut menjaga NKRI ya dari kemungkinan misalnya saja radikalisme yang semakin marak ya, kemudian national security kita yang juga mengalami berbagai macam ancaman dari dalam dan dari luar, dan juga bagaimana memupuk solidaritas kebangsaan, karena salah satu ciri dari Nahdlatul Ulama sejak lahir sampai sekarang dan insya Allah sampai kapanpun adalah bahwa NU ini memprioritaskan atau mengunggulkan dasar dari kebangsaan itu. Seperti kata Al-Makhfur Gus Dur selalu mengatakan Indonesia yang lebih dulu ya, kemudian baru kita bicara mengenai bagaimana kita menjalankan apa yang dicita-citakan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi Indonesia adalah ukuran yang pertama. Pak Hasim, dasarnya ya. Pak Hasim juga secara prinsipil sama karena mereka kan dari akar yang sama. Kita sekarang hanya bisa berharap bahwa kepergian dari dua kekuatan yang ada yang sekarang adalah Kiai Haji Hashim Muzadi tidak membuat kita kehilangan nilai-nilai yang pernah diajarkan begitu ya. Yang paling penting itu yang menjadi pelajaran kita semua. Tapi kita hanya sekarang bisa berdoa atas kepergiannya agar diberikan jalan yang lurus begitu ya. Ya, dan saya kira Gus Hasim mempunyai semacam investasi yang luar biasa, yaitu melalui pesantren yang khas yang beliau buat di Malang, yaitu namanya mirip nama saya, Al-Hikam. Ya, karena beliau memang sangat mengidolakan salah satu kitab tasawuf yang namanya Al-Hikam, ya, karya dari Ibnu Athaillah Asy-Syakandari itu. Nah, dua pondok pesantren ini sangat istimewa karena fokusnya adalah kepada mereka yang sudah terdidik, terutama di sekolah-sekolah umum, dan akan kemudian akar mereka, akar ke-NU-an yang sangat berorientasi kepada kebangsaan itu yang akan selalu dijadikan fondasi. Nah, itulah yang saya sebut investasi yang luar biasa, dan saya yakin mungkin beberapa tahun yang akan datang orang-orang yang mempunyai kualitas yang bisa kita harapkan muncul seperti Al-Makhfur bisa dari situ. Baik, terima kasih Profesor A.S. Hikam telah bergabung malam hari ini membagi cerita tentang nilai-nilai yang pernah diajarkan juga oleh Kiai Haji Hashim Muzadi, cerita sedikit juga tentang almarhum Gus Dur begitu ya. Jadi rindu kita semua ya kepada beliau. Tapi sambil juga kita kehilangan dan sambil berharap bahwa jutaan Gus Dur dan Gus Hasim akan muncul lagi untuk NKRI kita ini. Insya Allah, amin. Terima kasih. Profesor Hikam. Selamat malam.